yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Supaya apa yang kami dengar akan kami mengerti dan akan kami lakukan. Kami tetap memuliakan Tuhan dan Tuhan kami. Apa dalam surga, kami bersama masa kepada tangan Bapa yang kau menyertai kami. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan kami. Nanti berserahkan masa depan kami. Hanya dalam tangan-Mu dan Tuhan selalu kami. Amin. Amin. Ulangan 31 ayat 7 hingga yang ke-8. Sudah ada handphone, kita lihat. Lalu Musa manggil Yosua dan berkata,
Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan setelah Musa mati dan Yosua menggantikan dia. Pada waktu itu mungkin sudah dia tahu bahwa tugas dia menggantikan tempat dia untuk memimpin bangsa Israel. Mungkin Yosua juga seringkali dia rasa takut, dia khawatir. Sebab dia melihat bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel yang sangat keras hati mereka. Mereka tidak mungkin, bangsa Israel tidak mendengar nasihat yang dinasihati oleh Musa pada waktu itu. Jadi Yosua juga dia menyatakan bahwa dia rasa takut pada waktu itu. Dia menghadapi berbagai masalah, berbagai cabaran, bagaimana keadaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada waktu itu. Jadi seringkali ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan dalam kehidupan dia. Tapi apa kata firman Tuhan? Yang berikan satu semangat, dorongan, satu harapan bagi Yosua. Dia katakan bahwa Yosua juga memberikan dia suatu pengharapan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Jadi suatu harapan. Suatu harapan yang diberikan oleh Yosua, oleh Musa kepada Yosua, karena Musa mengenal bagaimana kehidupan Yosua pada waktu itu. Mungkin dia masih muda, dia kurang pengalaman, tapi Tuhan telah menunjukkan kepada Musa bahwa dia boleh memimpin bangsa itu, untuk memimpin mereka masuk ke Kanaan pada waktu itu. Sehingga dia katakan kepada Musa, kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa dia mengatakan di situ? Sebab kehidupan itu sudah orang-orang percaya yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Terutama kita harus menjaga hati kita. Terutama kita harus menjaga hati kita ini. Kalau hati kita sudah lemah, hati kita sudah putus asa, membuatkan kita lemah, membuatkan kita putus asa dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi lemah menghadapi segala keadaan dalam kehidupan kita. Tapi dia katakan di sini bahwa hati kita adalah sumber kekuatan bagi kita. Kalau kita menjaga hati kita dari segala sesuatu yang coba melemahkan kita, sehingga kita bimbang, khawatir dalam semua keadaan dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita lemah, itu yang membuat kita putus asa di dalam menghadapi apapun kesulitan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah, dia katakan di sini bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk berikan kepada mereka dan engkau, kata firman Tuhan. Jadi sungguh jelas bagi kita pada hari ini bahwa apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun kepautian, kebimbangan kita hanya harus menguatkan hati kita, dan kita harus tetap berdiri teguh dalam iman percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak akan khawatir, kita tidak akan bimbang dalam semua keadaan dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu kita adalah manusia yang lemah. Tapi kata firman Tuhan, hanya kuatkan hati. Berarti kalau kita menguatkan hati kita, kita berdoa, kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita minta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Sebab Tuhan itu akan membela hak orang yang percaya kepada kita pada saat ini. Jadi saat ini dia katakan firman Tuhan ini bahwa Tuhan berikan semangat kepada Musa, dan Tuhan telah memberikan dia hikmat kebijaksanaan bagaimana dia membimbing bangsa Israel ini. Dan sehingga kepada Yosua juga Tuhan telah menyertai dia, memimpin dia, dan dia katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Tetapi kata firman Tuhan ini, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Berarti apa yang kita mau rencana dalam hidup kita, apa yang kita mau, apa yang kita pertolongan daripada Tuhan, kalau kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, kita akan memilikinya di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita lemah, Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan pengharapan bagi kita. Sehingga orang-orang percaya. Mengapa? Karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa apa yang dijanjikan Tuhan
tidak akan mengecewakan Tuhan, tetapi Dia akan memberikan itu janji kepada kita yang percaya. Kuncinya, jangan mudah patah semangat, jangan mudah putus asa di dalam kehidupan kita, tetapi berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dan di saat kita ditolong oleh Tuhan, jangan kita melupakan bagaimana Tuhan menolong kita. Melalui pertolongan Tuhan, itu akan menguatkan kita kembali. Melalui pertolongan Tuhan, itu yang membuatkan kita hidup dalam pengharapan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami berbagai cabaran, cobaan, kebimbangan, kekhawatiran, tapi di saat kita berseru penuh kepada Tuhan, kita percaya kita akan dikuatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita jangan pernah putus asa dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan, bahwa kita akan memiliki janji Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Di setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka akan memiliki janji daripada Tuhan. Tuhan akan memimpin mereka. Tuhan akan berkata dalam setiap kehidupan mereka. Jika mereka hidup di dalam Tuhan, dalam kehidupan, jika menyerahkan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan pasti memberkati kita sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kalau kita lemah, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Kalau dalam masalah, mintalah pertolongan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan berkata jalan keluar. Semua keadaan hidup kita, pada Tuhan itu ada di pihak kita. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan dia katakan di sini, bahwa Tuhan itu akan menjadi milik kita. Kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun cabaran, apapun cobaan yang kita alami, kita tidak akan digoyahkan. Karena kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dia ditunjukkan kepada diri kita sendiri. Bagaimana bertindak dalam menghadapi apapun keadaan kehidupan kita. Kita lihat dalam ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berarti janganlah putus asa menjalani kehidupan kita. Tetapi kata firman Tuhan ini, sebab Tuhan dialah sendiri akan berjalan di depanmu. Kalau kita mengizinkan Tuhan untuk perjalanan hidup kita, kalau kita izinkan Tuhan menyelesaikan setiap masalah, kekhawatiran, kebingungan kita, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan ada di depan kita. Dan kita akan menang terus kepada Tuhan. Jika menoleh ke belakang, membuatkan kita lemah. Sebab kita hanya menoleh ke belakang, tidak mengarahkan kita kepada Tuhan. Itu yang membuatkan kita tidak dapat berdiri teguh di dalam iman percaya kita. Tapi hari ini, malam dulu, ini adalah kata firman Tuhan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Berarti apapun keadaan hari ini, apapun masalah kita, Tuhan ada di depan kita. Kalau kita tetap mengandalkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan berikan jalan dalam kehidupan kita supaya kita tidak akan tersesat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kata firman Tuhan, Tuhan akan berjalan di depan kita. Dia akan menunjuk jalan yang benar bagi kita yang percaya. Dan dia buka jalan bagi kita bagaimana kita bebas segala cabaran kehidupan kita. Karena Yesus ada di depan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan dia katakan di sini bahwa dia sendiri akan menyertai kita. Jadi apapun keadaan kita saat ini, Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita percaya hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita serahkan segala kekhawatiran, kebimbangan kita kepada Tuhan, kelemahan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita yang percaya. Karena dia katakan dia sendiri akan menyertai setiap perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita memang lemah, tapi kata firman Tuhan, kalau kita sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan berikan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau
dengan takut dan dengan rasa takut. Pertama, kata firman Tuhan, dia berjalan di depan kita. Yang kedua, dia akan menyertai setiap perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Dan dia tidak akan membiarkan kita. Inilah satu harapan bagi kita, bahwa kita mohon agar terus berjalan dalam kehidupan kita. Dan kita mohon agar Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Dan kita mau agar Tuhan tidak pernah membiarkan kita, apapun keadaan kita. Dan kita mau agar Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan tidak akan meninggalkan kita seumur hidup kita. Selagi kita dalam dunia ini, kita mau agar Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Karena kata firman Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, tapi dia akan bersama-sama dengan kita. Tapi kuncinya, janganlah takut kepada Tuhan. Jadi kalau kita merasa takut, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita rasa patah hati, mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya jangan menghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan dua hal ini menghalang kita untuk memiliki kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. So, kalau kita takut, orang yang takut kita akan cemas. Kita merasa takut, kita tidak tenang menghadapi apapun keadaan dalam kehidupan kita. Karena kita ada ketakutan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang percaya. Saya juga alami kadang-kadang kalau ada keadaan-keadaan yang ada masanya kita lemah, tapi kita ingat bahwa kata firman Tuhan bahwa dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Inilah kekuatan kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mulai pemikiran kita, mulai hati kita hilang, kita rasa takut menghadapi apapun keadaan. Tapi kata firman Tuhan, biarlah engkau tidak akan, dia katakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, tetapi dia akan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Dari dalam keadaan apapun, kalau ada ketakutan hati hidup kita ini, bekerja dalam hati kita, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita merasakan semangat, putus asa, dalam menghadapi apapun kesulitan, mintalah kekuatan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan atau firman Tuhan, dia akan berjalan di depan kita dan dia akan menyertai kita. Dan dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita, tetapi dia akan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini mengangkat kita pada saat ini. Buat Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Buat Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita. Di mana dia berjanji, dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita, tetapi dia akan menyertai sepanjang kehidupan kita yang percaya sekali kepada Tuhan. Oleh itu pada malam ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita, marilah kita mengizinkan Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Biarlah hidup kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita di dalam kehidupan. Jadi pada malam ini, firman Tuhan ini akan menguatkan kita dalam kehidupan kita. Dia memberikan harapan bagi kita. Oleh itu, kita serahkan kita sampai ke tangan Tuhan. Biar Tuhan akan melihara kita, menguatkan kita, meneguhkan kita untuk melawan setiap pencobaan yang kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan yang sampai di sini, kita berdoa. Bisa minta apa sebenarnya kita tidak. Makanan rohani ini menjadi kekuatan, kesehatan dalam tubuh rohani kami, agar kami dapat terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami dengar itu akan menjadi pedoman, kekuatan dalam tubuh rohani kami. Nah, saat ini Tuhan, Engkau berdoa untuk hamba Tuhan yang Engkau telah percayakan untuk menyampaikan sabda firman-Mu pada malam ini. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan dia, bahkan keluarganya Tuhan. Engkau memberkati segala rencana kehidupan mereka, dan biar mereka terus percaya kepada kuasa-Mu, dan biar Engkau memakai keluarga ini dengan luar biasa sekali, supaya dari pada pelayanan mereka membawa ramai jiwa lagi dimenangkan kepada Tuhan. Kami yang mendengar firman-Mu, berkati kami Tuhan, supaya kami tetap bertumbuh, berbuah, bahkan berhasil di hadapan-Mu, dan biar kami menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Tuhan bagiku ditunjukkan kasih setianya.
kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Tuhan sungguh baik hatiku, ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. Pwede na ako yan. Kumusta no? Kining Well,